Oke, Pak Eko Majaprianto. Siap, Bro. Salam sehat selalu, Pak. Salam sehat. Iya, Mitra BKI di Win the Ocean Podcast kali ini kita bersama dengan Pak Eko Majaprianto. Jadi bahasan kali ini kenapa kita undang Pak Eko Maja itu terkait penggunaan dual fuel di dunia marin kita ini. Nah, sebelum itu bisa diperkenalkan dulu Pak Eko. Baik, terima kasih Mas Afif. Nama saya Eko Majaprianto. Saat ini diamanahi sebagai pengkaji 3 di cabang Tanjung Priok kelas, dan saat ini juga diamanahi juga di bagian offshore juga. Oke, pengkaji Pak, mungkin bisa dijelasin nih Pak, pengkaji ini ngapain kerjaannya Pak? Baik, mohon tidak salah sangka, bukan berarti kita mengaji setiap hari ya Mas. Tapi pengkaji di sini adalah kita mensupport kawan-kawan yang ada di lapangan untuk memberikan input berkenaan dengan regulasi-regulasi yang berkembang di maritim ataupun ada di industri ataupun apabila ada best practice di sana, sehingga performa dari rekan-rekan BKI surveyor di lapangan menjadi lebih prima dalam menjalankan misinya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Seperti itu Pak. Luar biasa, mulia sekali memang berarti tugasnya nih Amin, Pak Eko. kita saling support Pak, kolaborasi. Iya, tadi disebutkan pengkaji itu salah satunya untuk mempelajari kemudian memberikan dukungan ya, terutama kalau ada perkembangan regulasi. Nah, kita sama-sama tahu sekarang ini tentang kesepakatan Paris ya, Paris Agreement untuk pengurangan GHG. Salah satunya isu yang diangkat itu tentang penggunaan dual fuel. Nah, dual fuel itu apa dan bagaimana sih Pak Eko? Mungkin bisa di... Baik, mungkin juga sebelum kita mengarah ke dual fuel, mungkin ada rekan-rekan yang bingung. Mas Afif ngomong Paris Agreement. Padahal kalau kita tahu Paris itu kan kota romantis ya. Ada agreement apa di sana kan gitu. Padahal sebenarnya Paris Agreement itu adalah sebuah perjanjian dari seluruh negara anggota PBB untuk mereka berkomitmen menurunkan suhu bumi 1,5 derajat Celcius saja, dan juga berkomitmen untuk menurunkan kadar emisi CO2 dari industri mereka, sehingga bumi kita itu menjadi lebih adem seperti itu. Jadi es di kutub utara itu tidak mencair seperti itu Pak. Kemudian lanjut lagi kita ke dual fuel. Memang itu merupakan salah satu opsinya. Ada banyak opsi yang lain, tapi untuk dual fuel ini itu menjadi opsinya juga, karena kita tahu bahwa penggunaan fossil fuel itu juga salah satu penyebab dari emisi CO2 di sana. Maka para peneliti, para profesor, para akademisi itu berusaha untuk mengembangkan teknologinya, sehingga mesin yang awalnya hanya bisa dijalankan oleh satu bahan bakar fosil saja, kemudian bisa dikombin menjadi berbahan bakar ganda atau dual fuel. Misalkan marine diesel oil dengan methane, atau kalau di storage-nya itu biasanya ada yang CNG, ada LNG, atau juga bisa memakai bahan bakar yang lainnya. Metana maksudnya tadi Pak ya? Iya, metana Pak. Oh, Siap. gas. Nah, kalau gitu bedanya apa Pak sama kendaraan di darat ya? Misalnya kalau kita tahu tuh angkot udah ada yang konversi jadi gas, bajai juga ada yang berbahan bakar gas juga, sampai kendaraan transportasi publik yang Transjakarta lah itu sudah pakai gas. Apakah sama seperti itu? Nah, pertanyaan yang menarik, karena kita tahu bahwa memang di Indonesia sudah mulai ada gerakan untuk istilahnya menyerap kapasitas gas yang telah dihasilkan. Di sini pada prinsipnya sama Pak, pada prinsipnya sama. Namun yang membedakan antara di darat dengan di laut adalah kalau di laut itu kita lebih strict dari sisi keselamatan, karena di sana ada
kru kapal di sana ada penumpang juga. Dan selain itu untuk regulasi keselamatan berkaitan dengan dual fuel ini juga telah ditetapkan oleh IMO, Pak, International Maritime Organization. Jadi di sini kita hanya bisa follow saja berkenaan dengan regulasi keselamatan tersebut, karena pastinya regulasi tersebut telah dikaji oleh banyak pakar di seluruh dunia, kemudian ditetapkan sebagai guidelines dalam implementasi di dunia maritim, Pak. Seperti itu. Ini maksudnya regulasinya lebih strict gitu, Pak. Betul sekali untuk masalah keselamatan. Kecuali sebenarnya kalau kru kapalnya itu punya kekuatan untuk bisa jalan di air, Pak. Oke. Mungkin akan berbeda, mungkin akan bisa disamakan dengan di darat gitu kan. Kalau seandainya terjadi accident atau apa-apa, krunya tinggal loncat kemudian tinggal lari di atas air. Kalau di darat kan bisa seperti itu, Pak. Kalau di darat kalau ada apa-apa terbakar itu paling enggak masih bisa cari tempat yang sekiranya base-nya atau bajainya ini ditaruh di lapangan atau gimana seperti itu, Pak. Bayangkan kalau di tengah laut ada kejadian emergensi, belum apa-apa, belum sempat ke sekoci penolong turun sudah kesamber ledakan. Betul. Nah, kalau aturannya lebih strict, kemudian kalau dari penjelasan Pak Eko tadi terlihat kayak lebih sulit ya. Saat ini bagaimana penerapannya di dunia perkapalan, Pak, di marine ini? Untuk penggunaan dual fuel atau penggunaan gas sebagai bahan bakar ini? Kalau di dunia maritim saat ini sesuai dengan literatur yang pernah saya baca itu ada sekitar lebih dari 220 kapal yang telah berbahan bakar dual fuel khususnya LNG, Pak. Artinya di sini sebenarnya dari sisi market itu sebenarnya sudah bisa mengadopsi. Oke, 220 kapal. 220 total kapal seluruh dunia berapa? Nah, itu dia. Mungkin di sini ada. Atau jangan-jangan itu kurang dari 1% atau? Ya, itu dia. Menarik sekali kalau kita melihat jumlah itu, Pak. Karena kita juga harus mulai aware kapal apa saja sih yang bisa dikonversi. Artinya kan kalau dengan jumlah seperti itu tidak semua kapal bisa dikonversi. Seperti itu. Atau mungkin kalau memang itu dedicated bangunan baru, it's easy. Tapi desain dari awal. Nah, karena dari sisi keamanan, keselamatan, kemudian dari sisi peralatan untuk penunjang keselamatan kru itu sudah terpikirkan di awal. Ada tempat-tempatnya di sana. Nah, kalau yang dikonversi tadi berarti apa aja nih yang harus diperhatikan? Atau misalnya kapal-kapal seperti apa sih yang bisa dikonversi? Iya, sebenarnya ada sekitar kalau saya bilang ada 6 poin di sini sebelum kita bisa mempertimbangkan untuk dikonversi. Yang pertama adalah apakah kapal tersebut itu berlayar di daerah SECA atau NECA. SECA itu SOx Emission Control Area atau NECA itu NOx Emission Control Area, di mana di sini emisi itu benar-benar dimonitor sangat ketat. Di mana itu, Pak? SECA dan NECA itu areanya di mana? Area saat ini tidak terlalu banyak di dunia, Pak. Yang ada saat ini antara lain ada di Amerika Serikat, kemudian ada di Skandinavia, kemudian juga saat ini walaupun ini belum istilahnya di-announce, namun sudah diterapkan secara regional oleh pemerintah Cina di semenanjung Yangtze, Sungai Yangtze, seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau di Eropa itu kalau yang berlayar di Laut Baltik, betul, Skandinavia. Bukan yang selatannya Eropa, bukan ya? Itu direncanakan untuk diimplementasikan. Oke, artinya ada di kemungkinan Laut Mediterania. Laut Kan? Mediterania. Iya, benar. Artinya akan belum tentu tidak akan bertambah areanya begitu ya, masih saat ini masih itu. Masih akan dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah apakah kapal tersebut memiliki jalur pelayaran yang jauh dan tetap. Karena kalau kapalnya dekat, belum change over ke dual fuel, gak balik lagi ke
single fuel ke Nah. MDO. Sebenarnya Pak, ini kan tadi ngomongin area pelayaran ya. Iya. Artinya kalau kapal nggak berlayar ke area SECA dan NECA itu sebenarnya juga nggak wajib harus memenuhi persyaratan terkait emisi gas buang dari bahan bakar kapal tadi. Sebenarnya tetap harus ada istilahnya usaha di sana. Usaha dia seperti yang tadi saya yang nomor 2 katakan, walaupun pelayarannya jauh tapi tidak ke SECA atau NECA, tapi tetap dia harus istilahnya memenuhi regulasi. Itu ada pembatasan di tier 3, kemudian ada SOX, kemudian untuk CO2 itu ada EEXI, ada EEDI di sana. Sehingga EEDI itu untuk bangunan yang baru, EEXI ini kita ngomong untuk Kapal yang sudah jadi ya. Kapal sudah jadi. Nah, batasan-batasan itulah yang harus dikompromikan oleh pemilik kapal di sana. Sedangkan yang saya sebutkan tadi di SECA dan NECA itu ada plusnya, yaitu plusnya apabila kita melanggar maka kita akan kena denda. Ada pajak di sana. Otomatis tambahan biaya lagi untuk operasional di kapal. Makanya kebanyakan kapal-kapal yang berlayar di daerah tersebut mau nggak mau mereka akan mencari solusi. Salah satunya solusi adalah dual fuel ini. Untuk pertama taat kepada aturan, yang kedua adalah menghindari adanya biaya tambahan akibat dikenai pajak. Seperti itu Pak. Dan tadi kembali ke pertanyaan saya tadi, kapal yang seperti apa yang bisa dikonversi? Mungkin ada desain khusus kalau sistem bahan bakarnya harus seperti apa, atau mesinnya sendiri harus seperti apa yang bisa dikonversi? Ya, itu gimana Pak? Itu tadi yang memiliki alur pelayaran yang jauh dan istilahnya bisa katakan terprediksi. Kenapa itu penting sekali untuk dilakukan evaluasi sebelum kita memutuskan untuk konversi? Karena semakin jauh otomatis penggunaan bahan bakar itu semakin besar. Artinya ada economic of scale di sana. Artinya penghematan dikali jarak itu akan menjadi sebuah penghematan yang besar. Seperti itu. Lain halnya dengan jarak pendek. Belum sampai kita mengganti change over sudah sampai. Belum mengganti sudah change over. Terus buat apa? Diterapkan dual fuel tersebut. Kemudian juga lintasannya itu bisa terprediksi. Untuk apa? Untuk prepare pengisian bahan bakar LNG selanjutnya. Lah kalau kita kemudian berbahan bakar LNG ternyata kita tidak terprediksi. Dan kemudian kita berlayar dan singgah di pelabuhan yang tidak memiliki akses LNG atau memiliki infrastruktur LNG. Bagaimana kita bisa mengisi bahan bakar? Apakah kita hanya untuk mengisi bahan bakar kita harus berjalan ke negara yang lainnya? Tentunya ini adalah cost lagi. Seperti itu. Itu dari sisi perencanaannya ya. Itu nomor 2 Pak. Yang nomor 3 itu berkenaan dengan sensitivitas terhadap mesin itu sendiri. Mesin yang seperti apa nih? Atau itu dia. Biasanya engine maker itu sudah memiliki portofolio untuk konversi di sana. Untuk konversi. Artinya mesin ini bisa dikonversi, mesin ini belum bisa dikonversi. Tentunya engine maker lah yang lebih paham mengenai material yang ada di sana. Kecuali ada riset dulu di sana. Ini memang belum teridentifikasi oleh engine maker, kemudian kita riset. Tapi tentunya ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi tidak bisa kita serta-merta langsung mengkonversinya. Begitu. Sehingga apabila kita paksa untuk mengkonversi, yang ditakutkan yang nomor 2 itu adalah sustainability dari penyediaan spare part apabila spare partnya rusak. Kan seperti itu Mas. Atau mungkin ada batasan-batasan operasinya. Ini yang sekiranya mesti dievaluasi kembali. Jadi consult lagi dengan engine makernya. Itu lebih bagus. Apakah engine ini convertible atau tidak, seperti itu ya. Nah, perjalanannya sampai dengan saat ini, bagaimana keterlibatan BKI, atau pernah nggak Pak ada project atau bangun kapal-kapal yang sudah menggunakan either dual fuel atau bahan bakar gas yang sedang dikerjakan atau BKI terlibat di dalamnya? Baik, untuk keterlibatan BKI dalam hal ini kita akan menjelaskan bagaimana BKI memiliki effort untuk mendukung usaha
implementasi pemenuhan regulasi. Di sini kita juga telah mengembangkan guideline gas as fuel. Artinya di BKI sudah ada guideline-nya. Namun untuk sementara ini hanya untuk yang metana. Jadi untuk yang lainnya misalkan metanol, kemudian mungkin amonia, itu kita masih dalam pengembangan. Dan mungkin dalam waktu dekat ini dari R&D mungkin bisa announce kalau itu sudah bisa diaplikasikan. Itu untuk regulasi. Untuk berkenaan dengan peran di BKI di Indonesia, maka kita juga sejak 2013 itu kita sering diundang atau diajak berdiskusi oleh Kementerian ESDM, stakeholder kita dari Pertamina, PGN, kemudian dari Perhubungan untuk membahas masalah ini. Itu untuk dari sisi kita mendukung stakeholder kita. Untuk bangunan kapal yang disertifikasi BKI untuk saat ini itu ada, cuman masih dalam proses. Ada salah satu CNG carrier yang itu dikelaskan ke BKI, compressed natural gas, dikelaskan ke BKI dan mesinnya itu adalah mesin dual fuel. CNG carrier kapal pengangkut CNG, compressed natural gas ya. Dengan tekanan 220 bar. Tekanan di ruang muatnya. Tekanan di tabung CNG-nya. Oke. Ya. Nah, Pak Eko, selain mesin nih, kan kita tahu kapal tuh kalau sudah dibangun nih, kapal sudah jadi, itu ruangan-ruangannya, konstruksinya, semuanya kan sudah dikondisikan pada saat dibangun. Selain mesin, apa lagi kira-kira? Kalau misalnya ada equipment tambahan seperti tangki bahan bakarnya, mau ditaruh di mana? Ya, tepat sekali Mas. Itu sebenarnya adalah yang keempat dari hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk konversi, yaitu ketersediaan ruangan. Karena tentunya LNG ini kan berbeda dengan bahan bakar biasa. Dia memiliki suhu minus 162 derajat. Kalau kita memilih CNG, maka dia memiliki tekanan 220 bar. Di sini ada dedicated tangki yang harus ditempatkan dan masing-masing challenge-nya adalah terkait dengan hazardous area. Kemudian belum lagi untuk gas preparation-nya itu juga harus sendiri. Kemudian juga berkenaan dengan valve-valve yang ada di sana. Nah, artinya di sini memang harus diperhatikan benar-benar mengenai penempatannya. Apakah ada ruangan? Jangan sampai karena implementasi dual fuel ini kemudian mengorbankan ruang muat. Artinya pilotnya akan menjadi berkurang. Kita kan di sini ingin berhemat. Artinya nggak sesederhana kita masang converter kit untuk angkot, bajai, atau kendaraan darat lainnya. Seperti itu. Karena juga kalau di laut kan tidak ada pom bensin di laut, Mas. Oke. Kalau kita mogok di jalan itu kita bisa pakai aplikasi Gojek. Ya, kalau mogok itu kita nggak berhenti ya kalau di laut ya. Nah itu dia. Tergantung lautnya mau bawa kemana. Itu dia. Jangan-jangan kita dibawa ke kutub selatan tambah enggak karu-karuan. Okay. Itu untuk yang keempat, Mas. Itu yang tadi tentang ketersediaan ruang ya. Untuk yang kelima itu adalah berdasarkan biasanya itu adalah permintaan dari charterer biasanya berdasarkan charterer. Kalau misalkan pencharter ngomong saya mau ya harus dual fuel, ya mau nggak mau memang harus dilakukan dual fuel. Biasanya kalau yang istilahnya yang time charter, kalau time charter ini nggak terlalu berminat. Kenapa? Karena bahan bakar yang menyediakan adalah owner. Oke. Karena istilahnya owner itu hanya menyewa kapal secara fisik. Nah, kalau penghematannya justru adanya di yang mencarter kapal. Lah untuk apa saya invest sedangkan saya nggak mendapatkan apapun. Nah, artinya di sini harus ada istilahnya sinergi atau adanya saling kesepahaman. Oke, mungkin dia bisa mencarter kapal yang memakai dual fuel,
tapi ditambahin kontraknya. Oke. Daily charter rate-nya atau time charter rate-nya ditambahi sebagai apresiasi. Nah, ini tentunya akan beda lagi ceritanya. Artinya kalau cuman nyewa sebentar aja terus kita harus convert jadi dual fuel, jangan-jangan lebih besar BEP-nya malah enggak ini. kasihnya kan daripada Betul. charter rate-nya tadi ya. Betul. Nah, itu kan bukan berbisnis kita, beramal sosialnya jadinya. Ya, seperti itu. Itu untuk yang kelima. Untuk yang terakhir itu, ini ya benarnya pertimbangan yang paling terakhir sekali, yaitu green marketing. Jadi lebih ke arah pencitraan. Biasanya ship owner yang memiliki armada yang besar, kemudian memiliki pengaruh yang besar seperti Maersk, ya kan? Terus kemudian apalagi CGM ya. Nah, itu mereka memiliki kapal-kapal yang sudah istilahnya sudah canggih di sana, dan mereka butuh exposure bahwa mereka juga mendukung program dunia. Nah, di sini ada yang namanya green marketing di sana. Makanya mereka invest tujuannya untuk marketing bahwa perusahaan mereka itu adalah perusahaan yang sustain dan yang aware terhadap perkembangan dunia maritim, dan juga aware untuk comply dengan regulasi maritim. Baik, terima kasih banyak Pak Eko. Tadi sudah banyak padat sekali sharing-sharing kita terkait dual fuel ini. Semoga ini juga bisa menambah insight kita, apa-apa yang sebelumnya kita belum tahu tentang ini. Jadi kita semua bisa tahu lebih jauh tentang dual fuel, isu iklim yang ada sekarang, dan bagaimana pengembangan regulasi ke depan ini. Baik mitra PKI, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.